Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sukacita sekali kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah RPD online minggu ini. Bersama saya Rika Gea, host Anda minggu ini. Saya sangat percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa dalam minggu ini. Sebab kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa dan sangat mengasihi setiap saudara dan saya. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 2 ayat 7, "Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Setiap orang yang hatinya senantiasa penuh ucapan syukur adalah bilangan orang-orang yang hidupnya bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan pengenalan akan Dia. Biar setiap hidup kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus dan iman kita dibangun dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Dikarenakan kita masih dalam masa transisi new normal dan belum dapat bertatap muka dalam ibadah, untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dan rindu mengembalikan persembahan persepuluhan, persembahan diakonia dan ucapan syukur, serta persembahan pembangunan, setiap minggunya dapat melalui sistem transfer ke rekening gereja. Tentunya masih ada beberapa informasi mengenai kegiatan gereja. Kita saksikan bersama. Bagi saudara yang rindu mendapatkan pelayanan doa, juga dapat menghubungi nomor telepon sekretariat gereja berikut ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Persembahan diakonia, persembahan pembangunan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mentransfer persembahan dapat memberikan informasi bukti transfer di nomor berikut serta mencantumkan nama saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi mengenai kegiatan GBI RPD, dapat mengikuti media sosial GBI RPD yang ada di layar kaca Anda. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur, karena anugerah-Mu dan damai sejahtera-Mu yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan selalu baru kasih-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, dari Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Pastor Niko Nyotora Harjo. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi dengan urapan yang baru, membawa api era Pentakosta ketiga di tahun dimensi yang baru ini. Berkati juga keempat wakil gembala. Kiranya Tuhan terus berikan kesatuan hati, bergandengan tangan untuk menopang pelayanan Gembala Sidang kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Rayon 2 Bandung. Kiranya Tuhan juga memakai Rayon 2 Bandung dalam dimensi yang baru. Pentakosta ketiga terjadi atas Rayon 2 Bandung. Kami percaya Rayon 2 Bandung akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami GBI Restorasi Pondok Daud, Pastor Alex Halim. Kiranya Tuhan mencurahkan roh hikmat dan wahyu dan hati Bapa turun atas gembala kami. Kiranya ada terobosan-terobosan yang baru terjadi. Berkati juga para pelayan Tuhan di GBI RPD.
Kiranya Tuhan terus ada kesatuan hati untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan juga berkati jemaat di GBI RPD. Dimanapun saat ini berada, biarlah tangan kasih Tuhan menopang, melindungi, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berkati usaha dan studi umat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Indonesia. Shalom atas Indonesia, damailah Indonesia, sejahteralah bangsa ini, penduduknya diberkati. Tuhan, lawat dari pemerintahan pusat sampai daerah dan berikan roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Indonesia pasti diselamatkan. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata. Haleluya, haleluya, amin. Bangun kesatuan, kau akan lihat kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Itu menjadi keluar. Karena Bapa sudah memberikan, jangan sampai hilang kemuliaan. Shalom, shalom yang di rumah-rumah. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk puji dan sembah Dia. Mari sama-sama tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa, semua karena kebaikan-Mu saja kami masih ada. Dan oleh sebab itu biar bibir mulut kami memuji Engkau Tuhan, karena hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sama-sama sembah Dia. Katakan terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup. Mari bawa hatimu, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Tuhan ada dan Tuhan dekat bagi kita yang berharap, yang bersandar kepada Tuhan. Mari sama-sama. Oh, haleluya, puji dan sembah. Kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi Tuhan Yesus di dalam hadirat-Mu lewat ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, bersama-sama nikmati hadirat-Nya. Yes Lord. Amin. Pengharapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang ku andalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku, Engkau sumber kekuatan.
Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatanmu. Tiada lain yang kurindukan, tinggal di hadiratmu. Bersyukur selalu atas kebaikanmu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Sama-sama katakan pengharapan kami. Harapan hanya dalam-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Rencana-Mu terbaik bagiku, Engkau sumber kekuatan. Ajarku untuk menyelami karya dan perbuatanmu. Tiada lain yang kurindukan, tinggal di hadirat-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Mari katakan Bapak Saudara, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Makasih. Syukur kami hanya kepada Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih. Kebaikan-Mu tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu.
selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Oh, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu Yesus. Tiada berubah kasih dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah, tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah, tiada Allah seperti-Mu. Oh, Yesus. Mari bawa hatimu sembah Dia. Oh, kami menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Pengharapan kami hanya di dalam Allah yang Maha Tinggi. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari sembah, sembah Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dengan lembut katakan, bersyukur selalu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti. Bersyukur, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, tiada berubah kasih-Mu, oh, dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada. Sekali lagi dengan iman katakan, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti, tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam
kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari sekali lagi ucapan syukur kita dengan iman, katakan bagaikan, oh bagaikan langit yang membentang. Oh kasih Allah lebih dari segalanya Tuhan. Kasihkan percaya tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes, Lord. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Mari sekali lagi katakan bagaikan, oh, kau bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Katakan tiada terhitung Tuhan, tiada kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu. Oh, dalam hidupku. Sorak-sorai, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari berbahasa roh, saudara. Mari berbahasa roh yang di rumah-rumah. Kami percaya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berkata ketika kami mengandalkan Engkau, yang lemah berkata kami kuat, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengangkat bebannya. Ada pemulihan di rumah-rumah. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Mari katakan, Dia sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya Tuhan. Kami mau berkatakan ini Tuhan, yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Dia penyembuh kita, amin. Haleluya, Tuhan pemulihku. Mari katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Katakan dengan iman, kami percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satunya. Oh, hanya Engkau Yesus.
sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya
Usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan baik. Mari sama-sama sebelum kita belajar mendengar firman Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan saya ajak sama-sama kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kesempatan untuk kami terus boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh semakin diperlengkapi lebih lagi oleh kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam setiap kami. Setiap jemaat yang masing-masing berada dalam rumah, sekalipun mungkin kami sedang mengalami satu masa yang mungkin tidak mengenakan, tapi kami bersyukur bahwa kami terus boleh memiliki kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini Engkau yang terus mengurapi setiap kami, Engkau yang memakai mulut bibir hamba-Mu untuk terus boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap semua jemaat yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bersyukur untuk saat ini. Dan mari sama-sama kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sama-sama kembali boleh berkaca, kita kembali merefleksikan tentang kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak ayat yang sampai hari ini kita dengar tentang bagaimana contoh untuk kita bagaimana mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan. Ada banyak ayat yang kita digambarkan oleh bahkan Yesus sendiri. Ya, dalam kitab Matius pasal ke-7 ayat 24, bahkan dalam Lukas pasal ke-6 ayat 47. Bahwa Yesus menggambarkan bahwa orang yang mendengar, bahkan yang melakukan firman Tuhan, digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi orang yang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Saudara, saya merenungkan tentang hal ini. Saya mulai mengimajinasikan apa yang menjadi definisi dari Yesus tentang hal ini. Dua-duanya adalah satu pribadi yang digambarkan sama-sama dengar akan kebenaran. Tapi ternyata dibedakan antara ada orang yang melakukan dengan tidak. Rumah yang sama, metode bangun yang sama, ya mungkin dengan model yang sama atau mungkin dengan cara bangun yang sama. Ternyata dibedakan dengan dua dasar, satu di atas batu dan satu di atas pasir. Dan ternyata realita kehidupan ternyata dua-duanya sama mengalami badai. Yang satu tetap berdiri kokoh dan yang satu mengalami kerusakan yang cukup parah. Nah, di dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita menyadari bahwa ternyata sekalipun mungkin setiap orang punya cara membangun metode dalam bagaimana membangun pelayanan, ya membangun gereja. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, badailah yang menguji segala sesuatunya. Kita dengar bahwa sampai hari ini begitu banyak orang mungkin bilang bahwa, Pak udah deh ya, masalah cukup berat, ya pergumulan cukup hebat, ya mengalami tekanan masalah ekonomi dan semua orang sedang mengalami masalah yang sama. Dan mungkin sampai akhirnya orang berpikir bahwa Pak udah saya mundur aja deh dari kekristenan. Ya, semangat bahkan api untuk melayani Tuhan mulai padam dan orang mulai tidak lagi bergairah dalam mengiring Tuhan. Itulah sebabnya makanya kenapa Yesus mengatakan hal ini, sesuatu yang memang terjadi dalam setiap kita. Ternyata dasarlah, ya fondasilah yang ternyata menentukan apakah memang orang ini bisa terus membangun. Bahkan ketika mengalami badai dalam hidup, apakah memang orang ini tetap terus ya berpegang teguh kepada dasar kehidupannya sebagai pengikut Kristus atau tidak sama sekali. Yang satu mungkin berpegang hanya pada pasir saja, tapi yang satu bisa
tahan lama, yang satu kekuatannya bisa luar biasa karena berpegang pada Kristus. Nah, inilah yang sama-sama kita mau pelajari sepanjang waktu-waktu ini. Ya, untuk sama-sama kita mulai kembali berkaca. Bahkan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Alkitab firman Tuhan pun menggambarkan dengan jelas. Ibarat seorang yang sedang berkaca di depan sebuah cermin. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia mulai berkaca, mulai merefleksikan kehidupannya sama persis dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Yakobus berkata dengan jelas, pada waktu dia pergi, pada waktu dia mulai meninggalkan cerminnya, artinya begini, lupa segala sesuatu, apa yang menjadi wajahnya secara natural. Nah, Yesus tidak pernah mengharapkan saudara dan saya lupa tentang dasar sebenarnya yang ada dalam setiap kita masing-masing. Itulah sebabnya makanya kenapa kita diajar untuk kita mendengar, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap waktu berpegang teguh dengan fondasi kebenaran firman Tuhan yang kita terima sejak pertama kali kita terima Tuhan Yesus. Ya, setiap waktu Bapak Saudara. Ya, pada waktu orang sedang membangun di atas dasar pasir, tidak ada sesuatu yang bisa mencengkram, tidak ada satu jangkar yang bisa membuat orang tersebut teguh dalam perjalanan kehidupannya. Nah, karena itu Bapak Saudara, dalam perenungan saya, ya, untuk kita masuk lebih dalam lagi tentang hal ini. Saudara, saya diingatkan tentang satu ayat dalam kitab Matius pasal ke-5, ayat yang ke-16. Satu ayat yang sangat familiar bagi Bapak Saudara, untuk sama-sama kita mulai kembali merenungkan. Ya, apalagi kita sedang belajar untuk kita boleh menjadi saksi dan terangnya Tuhan. Ada atribut yang ternyata Tuhan Yesus beri bagi setiap kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian, ya, mengerti dan ingat bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Matius dikatakan ayat yang ke-16, pasal ke-5, ayat ke-16 dikatakan dengan jelas. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya lihat dalam Alkitab terjemahan The Message, ada sebuah arti yang cukup bagus, cukup luar biasa. Dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan The Message dikatakan, now that I've put you there on a hilltop, satu tempat yang tinggi, ya, di atas tiang lampu, artinya begini, kita dijadikan mercusuar bagi sekitar setiap kita. Dan selanjutnya dikatakan begini, keep open house, ya, be generous with your life by opening up to others. Pada waktu kita membuka diri kita kepada orang lain, Alkitab dengan jelas mengatakan begini, you will prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Pada waktu saudara dan saya membuka rumah setiap kita, saya cari definisinya Bapak Ibu Saudara. Ada satu arti yang luar biasa. Dikatakan dengan jelas, apa itu open house? Seringkali kita pada waktu mungkin melihat pembukaan satu hotel, satu acara tertentu Bapak Saudara disebut open house. Apa open house? Open house ditulis begini, sesuatu yang dibuka bagi umum. Ya, sesuatu yang dibuka bagi umum sampai orang melihat, bahkan yang terakhir luar biasa, sampai orang mempelajari apa yang ada dalam tempat yang kita buka. Nah, inilah yang Yesus mau bagi setiap saudara dan saya untuk sama-sama kita lakukan. Belajar menjadi saksi Tuhan ternyata tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Tapi ternyata ada bagian harus saudara dan saya lakukan. Pada waktu kita open house sebagai orang Kristen, ingat Bapak Ibu Saudara, yang namanya open house tidak pernah menampilkan, bahkan tidak pernah memamerkan hal-hal yang biasa. Dalam sebuah open house tempat atau mungkin dalam sebuah hotel atau mungkin resort atau tempat apapun, tidak pernah ditampilkan sesuatu yang biasa. Orang pemiliknya, ownernya akan berupaya sedemikian rupa untuk dia kasih yang terbaik, sesuatu yang mewah mungkin, sesuatu yang eksklusif, ya, sesuatu yang betul-betul rasanya enak dilihat, nyaman bagi pengunjung yang hadir.
Itulah makanya kenapa Bapak Saudara kita perlu belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jelas tujuannya adalah pada waktu saudara mulai menampilkan sebuah kehidupan yang baik bagi banyak orang. Alkitab dengan jelas bilang, pada waktu saudara mulai membuka diri bagi setiap mereka, orang akan mempelajari, orang akan melihat saudara apa yang sebenarnya ada dalam saudara. Bahkan dikatakan dengan jelas dalam Alkitab terjemahan The Message, you will prompt people to open up with God. Tanpa kita sadari, pada waktu kita mulai menyodorkan, pada waktu kita mulai menampilkan hal-hal yang baik bagi banyak orang, tanpa kita sadari, orang mulai terpacu, orang mulai terdorong untuk membuka dirinya di hadapan Tuhan. Bukankah ini amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi saudara dan saya? Kita mungkin seringkali berpikir bahwa rasanya Pak, nggak mungkin dia bisa dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Pak, rasanya nggak mungkin lah, dia udah keras banget. Orang Chinese bilang mungkin auban, keras kepala, rasanya udah nggak mungkin bertobat, nggak mungkin berubah. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, pada waktu kita mulai open house, pada waktu kita mulai mengerjakan yang terbaik, menampilkan yang bagus, menampilkan yang luar biasa, eksklusif, ya, artinya sesuatu yang betul-betul enak dilihat. Sebuah kehidupan, cara berpikir, sikap hidup yang betul-betul menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain. Tanpa kita sadari, orang akan datang pada Yesus dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita belajar lebih dalam lagi. Ya, bagaimana caranya supaya kita punya power untuk kita boleh melakukan firman Tuhan. Dari awal saya sudah jelas bilang, Yesus menggambarkan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ibarat orang yang sedang menanamkan sebuah fondasi di dalam kehidupan pribadinya. Tapi masalah orang melakukan atau tidak tergantung apakah memang orang tersebut, apakah setiap kita sebagai orang Kristen setiap hari terus berpegang nggak kepada fondasi yang kita sudah tanamkan, yaitu Yesus. Atau mungkin kita sekedar membangun rumah mungkin dengan metode yang sama. Gereja itu bikin begini, kita juga bikin, sama metodenya. Gereja itu bikin gedung yang kayak begitu, kita juga bikin. Bisa nggak Bapak Saudara? Bisa. Tapi ternyata yang sungguh membedakan adalah pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam membangun hal apapun. Semua diuji lewat waktu, semua diuji lewat badai yang terjadi. Apakah memang betul nggak saudara memegang sauh yang kuat, saudara berpegang pada jangkar kehidupan, fondasi kita yang teguh yang namanya Yesus. Nah, apa yang membuat saudara dan saya mau melakukan? Ada dua hal yang saya mau sampaikan pada saat ini kepada setiap para pendengar sekalian. Saudara, hal yang pertama dikatakan dengan jelas, try to recognize the product. Saudara dan saya, ayo kita berupaya untuk kita boleh mengenal produk yang memang kita mau pamerkan, yang memang kita mau nyatakan kepada dunia dengan baik. Saudara, kenapa orang sampai hari ini mungkin nggak melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan? Karena masalah cuma satu. Kita mungkin nggak mengenal produknya dengan baik. Kita rasa mungkin kita udah, saya ke gereja Pak. Saya udah melayani pekerjaan Tuhan. Saya memberi kepada gereja. Saya capek-capek di gereja setiap hari. Bahkan mungkin kita bisa tidur di gereja. Kita mungkin bisa melakukan banyak hal di gereja. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kenapa saudara dan saya mau melakukan sesuatu yang Alkitab firman Tuhan perintahkan bagi saudara? Jelas satu, karena memang Bapak Ibu Saudara dan saya kenal produk yang memang kita mau bawa kepada dunia. Saudara, pada waktu kita, sesuatu kebiasaan pada waktu kita punya handphone yang baru, ya, pada waktu kita mulai dapat produknya, saudara seringkali kita, ya pokoknya, sekalipun mungkin kebiasaan untuk baca manual book mulai terjadi pada waktu kita beli sebuah produk yang baru, ya kita yang tadinya nggak pernah rajin baca, Bapak Saudara jadi rajin baca karena ada produk yang baru yang saudara pegang, contoh handphone. Bapak Saudara mulai pelajari, cari bahasa Indonesia yang paling gampang, ya. Tapi ada juga orang yang istilahnya begini, oh udah tahu deh, ya. Pokoknya isi handphone semua sama.
ya aplikasinya tinggal download ya di App Store atau mungkin di iTunes macam-macam Bapak Saudara. Ya, tapi mari sama-sama kita mulai kita merefleksi lagi tentang hidup kita. Ya, seringkali justru pada waktu kita tidak mengikuti manual book-nya, satu waktu Bapak Saudara kita bisa mengalami sesuatu yang namanya masalah dengan apa barang yang kita punya. Waktu kita punya mobil baru, ya kita mungkin nggak tahu bagaimana cara kita mungkin ngelok parkir, pencet tombol A, pencet tombol B, rasanya kita, bisalah ya semua mobil kalau matic sama aja gitu, nggak ada bedanya. Semua handphone juga sama lah ya, pokoknya nggak apa-apa deh, nggak ikutin instruksi dari pabrik, masih hidup kok, masih jalan Bapak Saudara. Saudara, saya punya anak Bapak Saudara, yang paling besar saya waktu itu dia minta handphone, akhirnya saya belikan handphone. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Sesuatu yang simpel baru terjadi beberapa waktu kemarin. Dia bilang, mamahnya bilang, ya ibunya bilang, ayo pakai tuh cover handphonenya, ya. Sampai dia bilang, nggak usah deh, aku pasti jaga baik-baik. Ya nggak mungkin jatuh, nggak mungkin ngalamin cacat, aman-aman saja. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu dia lapor sama istri saya, Mah, aduh, benar juga. Kenapa saya nggak ngikutin apa yang menjadi nasihat mama? Kenapa emang? Nih, handphoneku jatuh, retak Bapak Saudara. Saya cuma ngeliat, aduh sayang juga ya. Ya seberapa apapun jenisnya, ya buat saya sesuatu berharga, harus dijaga. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa iya ya, kenapa saya nggak ngikutin nasihat mama untuk pasang casing dari handphonenya? Tapi itulah yang sering terjadi bagi setiap kita. Kita rasa bahwa kita udah pasti bisa lah, udah kenal ke gereja, pelayanan, ya. Tetapi ternyata kita tidak cukup mengenal dia dengan baik. Daniel pasal ke-11 ayat 32 bagian B. Satu ayat yang sering Bapak Saudara dengar tentang kata mengenal. Ketika Daniel mengatakan dengan jelas, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Inilah perbedaannya Bapak Saudara. Ya, banyak orang bisa open house, banyak orang bisa menampilkan banyak kemewahan dari tempat, dari hotel, ya dari pameran yang dia bisa buka. Tapi kenyataannya pun Bapak Saudara kita mengerti, setiap orang yang masuk dalam sebuah hotel, sebuah tempat yang sedang open house, ingat tidak semua juga orang mau dan nyaman dan suka dengan keadaan yang ada. Ada orang bilang udah deh, ya kalau hotel kayak begini banyak, gua cari yang lain. Bisa nggak Bapak Saudara? Bisa. Ya, pada waktu mungkin kita mulai menyodorkan sesuatu kepada banyak orang, udah model yang kayak begini, wah udah tahulah banyak, wah udah keluar masuk, udah tahu. Tapi justru itulah makanya kenapa saudara dan saya kita perlu menyadari realitanya pasti ada. Ya, itulah makanya kenapa saudara dan saya nomor satu, ayo kenali produknya. Kenalah Tuhan kita dengan baik, bukan cuma sekedar tahu. Mengenal berbicara relasi yang terbangun antara saudara dengan Tuhan. Mengenal berbicara tentang waktu yang saudara beri kepada Dia. Mengenal berbicara kesepakatan yang terjadi. Ketika saudara mengalami masalah dalam hidup, ketika saudara mengalami tekanan dalam hidup, apakah memang saudara sepakat enggak untuk saudara betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29, satu ayat yang Bapak Saudara familiar kita dengar. Ketika Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Saudara, saya merenungkan, saya sudah berkali-kali baca ayat ini. Untuk orang bisa mengalami kelegaan dalam hidup, untuk orang bisa mengalami sebuah mujizat, bahkan mungkin solusi dari masalah yang ada. Ternyata Yesus mengajarkan sebuah hal yang buat saya luar biasa. Dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan tidak bilang begini, kamu punya kuk, pasang ya kuk yang kamu punya. Bukan. Tapi untuk saudara dan saya bisa mengalami kebebasan dalam hidup, saudara bisa mengalami sebuah solusi dari keletihan hidup selama ini. Tuhan cuma tawarkan begini, mau nggak dipasang kuk yang saya punya? Pada waktu saudara bilang, nggak mau, Tuhan bilang terserah. Tapi kalau saudara bilang, saya mau,
Ternyata Bapak Saudara ada konsekuensinya. Saudara dipasangkan, saudara tidak bisa berjalan mundur. Saudara bilang, nggak mau, saya mau ke kiri. Nggak bisa, sebab yang sebelahnya itu lebih besar, lebih kuat dari saudara. Dan kebenarannya jelas, saudara berjalan maju, namanya gerobak ditarik, kuk yang dipasangkan tidak pernah berjalan mundur. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, relakan diri saudara untuk saudara mengenal Tuhan. Dipasang kuk memang tidak enak, tapi saudara sedang diajar untuk saudara hidup dalam kebenaran yang Tuhan mau. Saudara sedang diajar tentang tuntunan, pelajaran penting, hukum yang Tuhan ajarkan bagi saudara. Kalau saudara lepaskan, saudara berjalan sendiri. Tapi kalau saudara mau selamat, izinkan leher saudara dipasang kuknya Tuhan. Ya, siapa yang paling berat menarik pedatinya, siapa yang paling berat menarik gerobaknya adalah pribadi di sebelah kita yang namanya Yesus. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan yang kedua, yang terakhir. Setelah saudara dan saya belajar untuk kita boleh mengenal apa yang menjadi produk yang Bapak Saudara mau tawarkan, supaya banyak orang boleh datang kepada Tuhan, supaya orang boleh datang membuka dirinya kepada Yesus. Hal yang kedua, yang terakhir, Alkitab saya mau sampaikan kepada saudara, serve the customer. Ayo terus layani customer yang datang kepada setiap kita. Saudara, seringkali kita di gereja kita shalom, apa kabar, kita kasih salam, itu bagus, saya apresiasi. Tapi mari sama-sama pelajari dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Dikatakan dengan jelas, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, pada waktu kita lagi open house, saudara nggak ada yang tampil apa adanya, kotor, ya. Semua berlomba untuk kita boleh menyambut customer yang datang. Senyum, baju rapi. Kalau ke hotel kita dikasih welcome drink, kita dilayani dengan ramah, dan tidak sedikit banyak orang kecewa karena pada waktu datang ke dalam suatu tempat ternyata tidak dilayani dengan baik. Nah, karena itu ketika saudara dan saya udah mengenal produknya, kita udah mengenal dia, kita punya hubungan yang intim baik dengan Tuhan. Nomor 2, kita tahu bahwa tugas kita terus layani setiap orang yang datang kepada saudara. Ingat Bapak Saudara, ayat di atas, untuk sama-sama kita betul-betul ingat dalam Matius pasal 5 ayat 16 tadi. Ya, pada waktu kita open house kepada setiap orang, kita layani mereka dengan baik. Ya, ingat Bapak Saudara, dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21, bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, ya, untuk nasihat hidup dalam kasih. Bilang begini, kasih itu jangan pura-pura. Paulus bilang begitu. Saudara nggak bisa pura-pura dalam kita menyambut customer yang datang. Lalu dikatakan begini, ayo jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Apalagi Bapak Saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai seorang saudara. Ada kasih yang betul-betul terpancar dari setiap kita. Karena memang Allah adalah kasih. Pada waktu kita mengenal Yesus, otomatis karakter Bapa turun bagi saudara. Apalagi Bapak Saudara, jangan sampai kerajinanmu kendor. Saudara punya hotel, saudara punya rumah makan, kalau sampai nggak rajin ngebersihin, kita biarkan kotor. Jangan harap orang mau datang lagi kepada restoran siap kita. Apalagi Bapak Saudara, bersukacita dalam pengharapan. Ya, semua pelayan, ownernya pasti senyum. Nggak ada Bapak Saudara pemilik hotel cemberut. Semua pasti sukacita. Apalagi Bapak Saudara, berkati siapa yang menganiaya kamu. Oh, mungkin ada customer yang marah. Waduh, pelayanannya jelek. Waduh, ini mahal dan sebagainya. Bisa terjadi? Bisa. Tapi Alkitab dengan jelas bilang begini, berkati siapa yang menganiaya kamu. 8, bersukacita dengan orang yang bersukacita. 9, hendaklah kamu sehati sepikir. Semua masing-masing dalam karyawan yang ada dalam gereja, ayo sepakat satu hati. Ya, ada banyak hal lain lagi Bapak Saudara. Ya, jangan nganggap pinter, ayo belajar banyak sama orang lain. Nah, kan itu mari sama-sama Bapak Saudara
ingat baik, ya, satu hal yang luar biasa. Tanpa kita sadari, pada waktu kita open house, kita mengerjakan bagian kita dengan baik, mengelola dengan baik apa yang ada di tangan setiap kita. Kita betul-betul mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, berpegang pada fondasi dasar firman kita, yaitu Yesus. Alkitab dengan jelas bilang, sometimes orang akan terdorong kehidupannya untuk terbuka di depan Tuhan. Ya, mari sama-sama kita merenungkan, kita mempraktekkan apa yang boleh kita dengar pada saat ini. Sekalipun mungkin kita sedang mengalami masalah, badai hidup, apa yang terjadi dengan bangsa kita, dengan Indonesia, tentang pandemi COVID yang sedang terjadi. Mari kita tetap terus belajar, kenalah Dia. Try to know, ya, try to recognize the product. Dan yang kedua, tetap layani. Serve the customer. Ayo layani sesama setiap kita dengan baik. Ya, nah inilah yang saya bisa sharing, saya bisa sampaikan untuk semua jemaat di tempat ini. Mari sama-sama kita menjadi bukan hanya pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kerjakan keselamatan saudara, ya, tetap kita open house bagi banyak orang. Sampai setiap orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang hidup. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Mari Tuhan yang terus menyempurnakan apa yang sudah kami dengar. Berkati semua jemaat, setiap umat-Mu yang mendengar di rumah masing-masing. Biar firman-Mu berbicara dalam setiap kami. Untuk sama-sama kami boleh kembali merenungkan, kami boleh merefleksi ulang tentang kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kalau mungkin selama ini kami salah dalam mengelola hidup kami sering tampil apa adanya, sikap kami, cara bicara kami mungkin kurang jadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami mau belajar, kami mau merubah. Tuntun kami umat-Mu, ajar kami jalan-jalan-Mu untuk kami boleh mengenal Tuhan dengan baik. Dan yang kedua, kami tetap terus boleh melayani sesama setiap kami, sampai banyak orang dibawa datang kepada Yesus. Berkat-Mu turun atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, semua yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih saudara telah beribadah bersama dengan kami minggu ini. Kami rindu minggu depan kita bergabung beribadah bersama di YouTube channel GBI RPD. Saya Rika, mohon undur diri. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dan salam RPD.